Halo, perkenalkan nama saya M. Lutfi Septorio dengan NIM 2010803003. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Aplikasi yang pertama yaitu kalkulator. Sebelum membuat coding kalkulator, yang harus kita lakukan pertama kali ialah mendesain kalkulatornya. Kalkulator ini didesain menggunakan panel, lalu text field, lalu ada juga label, ada juga button tambah, kurang, kali, bagi, dan button hapus serta button keluar. Nah, setelah mendesain ini, baru kita masuk ke dalam codingannya. Pertama kali yang harus kita buat yaitu public void tambah. Di sini artinya kita menambahkan komen yang akan dilakukan untuk pertambahan. Di sini kita masukkan datanya yaitu integer, N1, N2, dan hasil. Karena data yang kita miliki yaitu nilai pertama, nilai kedua, dan hasil. Lalu nilai pertama itu kita ambil dari text field yang pertama. Karena text field ini kami beri label text N1, maka N1 sama dengan integer, yaitu tipe datanya integer. Text N1 get text. Get text di sini bermakna mengambil teks dari apa yang diinputkan di nilai ke-1. Begitu juga di N2. Lalu kita masuk ke dalam operasi pertambahannya, yaitu hasil sama dengan N1 ditambah N2. Lalu kita merubah data integer ke dalam string. Label hasil atau yang ini kita ambil teksnya dari hasil penjumlahan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat operasi pengurangan sama seperti operasi penjumlahan tadi. Yang data yang diinput yaitu N1, N2, dan data yang ditampilkan yaitu hasil. Rumusnya yaitu hasil sama dengan N1 dikurang N2. Lalu operasi ketiga yaitu perkalian, sama seperti kurang tadi juga, hanya yang berbeda yaitu di bagian operasinya. Di sini adalah hasil sama dengan N1 dikali N2. Lalu sama juga seperti pembagian, yang beda hanya di operasinya saja, yaitu hasil sama dengan N1 dibagi N2. Sekarang bagaimana kita memfungsikan button tambah, kurang, kali, bagi, hapus, dan keluar. Caranya yaitu kita tekan button plus, lalu klik kanan, lalu pilih event, action, lalu pilih action perform. Di sini kita lihat private void button tambah action perform. Artinya button tambah akan aktif ketika kita tekan. Lalu di dalam tanda kurung kerawal ini kita masukkan operasi yang kita gunakan. Karena kita button tambah itu operasinya penjumlahan, maka kita tambahkan tambah dalam kurung titik koma. Begitu juga untuk yang lain, seperti kurang, kali, bagi, klik kanan, event, action perform, dan masukkan operasi apa yang akan digunakan di button tersebut. Untuk button hapus, kita seperti tadi juga, namun di bagian coding itu berbeda. Di bagian coding itu kita masukkan text N1 set text sama dengan tanda kutip. Tanda kutip di sini kosong karena artinya text N1 ini mengambil data yang isinya kosong, karena dalam tanda kutip ini kosong. Teks N2 juga seperti itu, label hasil, set teksnya, titik lagi, dan teks N1 request focus. Arti request focus di sini adalah ketika data dihapus, maka kursornya akan pindah ke nilai ke-1 atau teks N1. Lalu button keluar, kita klik kanan, event, action perform. Di button keluar kita lihat INT jawab sama dengan Java Swing Job Campaign, so confirm dialog.
di option memberikan pilihan yes, no di dalam form tersebut. Jika jawabannya yes, maka ia akan otomatis keluar. Ketika kita menjalankan aplikasinya, maka aplikasinya akan seperti ini. Baik, kita coba aplikasinya, yaitu 50 tambah 5 berat ideal ini seperti yang kita lihat, kita menghitung berat badan ideal berdasarkan tinggi badan. Yang pertama kali kita lakukan yaitu mendesain tampilannya. Di sini saya mendesain tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke coding. Pertama kita masukkan proses penghitungan tinggi badan dan berat badan ideal. Sekarang kita masuk ke dalam codingannya. Seperti biasa, pertama kali kita harus membuat prosesnya. Di sini data yang ada yaitu tinggi badan dan berat ideal. Yang tipe datanya integer. Tinggi badan sama dengan integer parse int label tinggi titik get text. Artinya di sini tinggi badan diambil dari data label tinggi. Data label tinggi yaitu dari text field yang ini. Get text, teksnya diambil. Lalu berat badan ideal sama dengan tinggi badan dikurang 100 dikali 90 dibagi 100. Di sini artinya tinggi badannya ini yang didapat dari label tinggi itu akan dikurang 100. Lalu hasilnya dikali 90 dan dibagi 100. Maka label hasil mendapatkan data dari penjumlahan berat ideal, dari operasi berat ideal. Seperti yang dilihat, mengapa di sini tidak ada button apapun? Karena di sini kita menggunakan keyrelease. Keyrelease ini berfungsi ketika kita menginput data di label tinggi ini, maka otomatis berat badan idealnya akan terisi. Caranya kita klik kanan, kita klik text field, lalu klik kanan, lalu event, lalu pilih menu key, lalu kita pilih keyrelease, dan kita masukkan proses. Mari kita coba aplikasinya. Tingkat tinggi badanmu 178, maka berat badan idealmu adalah 75. Baik, aplikasi selanjutnya yaitu konversi suhu. Yang pertama pastinya kita harus membuat desain terlebih dahulu. Desain yang saya buat seperti ini. Lalu kita masuk ke codingannya. Yang pertama yaitu kita membuat konversi reaumur. Konversi dari Celsius ke reaumur. Di sini data yang ada di dalam reaumur yaitu derajat Celsius dan hasil konversi. Derajat Celsius itu diambil dari teks pertama yaitu teks ini. Lalu operasi hasil konversi yaitu derajat Celsius dikali 4 dibagi 5, dan hasilnya akan dimasukkan ke label hasil karena di sini set text, yaitu artinya ambil dari hasil konversi. Lalu yang kedua yaitu Kelvin. Di sini kita memiliki data yaitu derajat Celsius dan hasil konversi. Derajat Celsius sama dengan integer parse integer text garis bawah 1 get text. Artinya derajat Celsius ini diambil dari teks TN1. Lalu
kecuali yang ini. Karena Realmur ini sudah masuk ke operasi kedua, maka derajat Fahrenheit didapatkan dari teks. Lalu operasinya yaitu derajat Fahrenheit dikurang 32 dikali 4 plus 9 dibagi 9 dikali 4 dibagi 9. Label hasil diambil dari hasil penjumlahan, hasil konversi. Lalu Kelvin sama seperti Realmur tadi, hanya rumusnya saja yang berbeda, yaitu derajat Fahrenheit dikurang 32 dibagi 5 dikali 5 dikurang 9 ditambah 273. Label hasilnya diambil dari hasil konversi. Dan juga Celsius seperti itu juga, berbeda hanya di hasil konversinya saja. Lalu kita menghubungkan button ini semua agar bisa kita running dan muncul hasil. Lalu kita pilih button yang dikasih, lalu kita pilih button yang ingin dikasih perintah, yaitu kanan import show hasil perform. Karena di situ tadi operasi yang dilakukan ada Realmur, maka kita letakkan Realmur dalam kurung titik koma, sama seperti yang lain. Misal dia Kelvin seperti itu juga, Fahrenheit juga seperti itu. Untuk penjumlahan kedua itu derajat Realmur, kita beri namanya tadi itu Realmur underscore. Maka di kanan action perform kita masukkan Realmur underscore. Begitu juga dengan Kelvin dan Celsius. Lalu untuk button hapus, sama seperti di kalkulator tadi, kita harus membersihkan teksnya, mengosongkan teksnya dengan cara teks T1 titik set text, dan teks yang di set yaitu kosong. Teks T2 juga seperti itu, label hasil juga titik-titik yang akan diisi, dan requestnya fokusnya itu di teks 1. Dan button keluar sama seperti kalkulator tadi, kita memunculkan pop-up dengan keterangan yakin akan keluar, dan Java Swing optionnya memberi opsi yes atau no. Ketika jawabannya 0, maka itunya formnya akan keluar. Kita coba 12 derajat kita jadikan Realmur, 9 Realmur kita jadikan Kelvin, 285 Kelvin kita jadikan Fahrenheit, 53 Fahrenheit. Sekarang kita coba konversikan Fahrenheit, misalnya 14 Fahrenheit kita konversi jadi Realmur, minus 8 kita konversikan jadi Kelvin, 263 derajat Kelvin. Dan ketika kita konversikan jadi Celsius, maka jadi minus 10 derajat Celsius. Ketika kita tekan hapus, maka teksturnya akan kosong dan hasilnya akan kembali seperti semula, dari titik-titik. Ketika keluar akan masuk pop-up, ketika kita tekan yes, formnya keluar. Lalu saya akan masuk ke form mahasiswa. Sebelum membuat form mahasiswa, pastikan kita menghidupkan yang namanya XAM VP. Ketika sudah berhasil XAM VP, kita harus memulai Apache dan MySQL. Start di sini. Setelah dinyalakan, maka kita harus mengakses browser Google Chrome. Lalu kita akses localhost /php admin, dan akan muncul seperti ini. Sebelum membuat form mahasiswa, kita harus terlebih dahulu menambahkan database yang diperlukan di form mahasiswa, yaitu NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, kelas. Kita tambah di sini. Kita beri nama database-nya, misalnya data mahasiswa.
saja yang kita perlukan, serta tipe datanya dan panjang datanya. Karena di sini saya sudah menyiapkannya, maka saya sudah menyiapkan yaitu NIS, nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan kelas. Setelah membuat database, maka kita harus membuat tampilannya. Di sini saya membuat tampilan seperti ini. Ini menggunakan text field, ini menggunakan radio button, dan radio button ini saling menghubungkannya menggunakan button go. Lalu saya tambah tanggal lahir. Tanggal lahir ini menggunakan JDate chooser. Alamat menggunakan text area, dan kelas ini menggunakan combo box. Ini tabel buatnya di sini di sini control. Lalu kita masuk ke desain. Di sini update form mahasiswa. Set title di sini adalah memberi judul nama formnya. Contohnya seperti ini. Di sini kita lihat namanya form data mahasiswa, sama seperti yang di dalam codingan. Di set location ini fungsinya itu untuk membuat ketika tabel dijalankan, maka posisinya akan berada di 200 pixel dan 200 kali 100 pixel. Contohnya seperti ini. Di sini ada 200 pixel kali 100 pixel. Kita bandingkan dengan koneksi suhu tadi yang tanpa set location, maka posisinya akan tepat di ujung kiri. Lalu koneksi DB ini yang menghubungkan program ini dengan database yang ada. Saya lupa menjelaskan koneksi DB. Jadi koneksi DB ini public staticnya yaitu com.mysql.jbbc.connection. Con ini adalah nama koneksinya. Lalu ada kelas ini com.mysql.jbbc.driver, string URL-nya yaitu jdbc.mysql.localhost 2.3.3.6/javadb. Javadb di sini artinya adalah nama database yang kita buat. Lalu com.mysql-nya driver manager, get connection, URL, root, dan ada kedua yang kosong. Cats artinya mengambil kelasnya tidak ada. Lalu cats, jika Java SQL exception Jobson pen maka menunjukkan tidak bisa koneksi, artinya koneksi DB tidak terhubung ke MySQL. Ketika terhubung, dia tidak akan muncul apa-apa. Kita lanjutkan. Lalu kita bisa memberi refresh siswa, nanti operasinya akan nanti bawah, dan button edit set enable false, artinya button edit tidak bisa dipencet. Lalu kita buat aplikasinya private void
siswa. Lalu ada percabangan. Jika radio button pria dipilih sama dengan benar, maka jenis kelamin adalah laki-laki. Tetapi jika yang dipilih radio button wanita, maka jenis kelamin sama dengan perempuan. Lalu ketiga yaitu operasi jenis kelamin. Operasinya di atas. Jadi jika ada percabangan, kita harus melakukan operasi yang dulu, baru menambahkan pastinya. Lalu yang keempat yaitu tekste tempat lahir. Lalu yang kelima yaitu string tanggal. New simple date format, artinya ini nanti format tanggalnya yaitu tahun, bulan, dan hari. Formatnya diambil dari kalender. Lalu yang keenam yaitu datanya diambil dari teks area alamat. Lalu yang ketujuh combo box get select item, artinya kita mengambil data yang dipilih dari combo kelas. Lalu execute ini artinya menjalankannya. Lalu ketika data berhasil disimpan akan muncul pop-up codingannya yaitu j_event show message dialog. Di sini artinya munculkan dialog pesan. Cache SQL exception. Jika data tidak disimpan, maka j_event akan memunculkan dialog. Lalu sistem turn. Lalu kita lanjut ke operasi dari siswa. Ini kita lagi menuliskan string SQL. Karena di sini adalah edit, maka komen yang digunakan itu dari data mahasiswa. Di sini update data _MHS set NIS sama dengan datanya. Artinya di sini NIS ini diambil dari data yang akan kita inputkan. NIS nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, kelas. Dan di sini where NIS, maksudnya di mana NIS itu nanti ditambah dan hasilnya diambil dari text name. Karena di sini get text. Lalu masuk ke operasinya. Operasi pertama yaitu set string text name 1. Data di sini diambil dari text name. Lalu data nama mahasiswa diambil dari text name mahasiswa. Lalu ini seperti di atas. Jika untuk pria maka jenis kelamin sama dengan laki-laki. Jika perempuan maka sama dengan perempuan. Lalu dari tempat lahir. Lalu simple dan format, kita masukkan dulu formatnya seperti apa, tahun, bulan, dan hari. Lalu kita ambil datanya dari kalender. Lalu yang keempat alamat. Lalu yang ketujuh COMP class, yaitu kita mengambil data dari apa yang dipilih dari combo class. Dan konteks ini artinya menjalankan perintahnya. Ketika data proses disimpan maka mengambilkan pop-up data berhasil diedit. Lalu selanjutnya hapus siswa. Di sini kita kembali masukkan komen SQL-nya. Delete from data MHS, artinya kita menghapus dari database data MHS, di mana NIS sama dengan nama NIS-nya. Karena di sini string NIS. Lalu kita lanjut pastinya ke com.mysql.jdbc request statement. Lalu koneksi request statement. Ketika sudah terkoneksi maka akan dijalankan di SQL.
show message dialog dan misalnya didapatkan. Lalu lanjut ke private void, yaitu private void tampil data. Di sini stringnya list. Kita lanjut lagi ke string SQL. Karena di sini tampil data, artinya kita harus mengambil data dari data mahasiswa. Komen SQL-nya yaitu select. Bintang ini artinya semua, select semua, pilih semua dari data mahasiswa di mana patokannya itu list. Ketika kita memasukkan list, maka muncul semua data mahasiswanya. st execute itu menjalankan perintahnya. Dan ini untuk menampilkan datanya. Seperti kita lihat, txt set text ls get string, artinya ambil data string dari tabel list. Begitu juga seterusnya. Ketika data ditemukan, maka akan muncul pop-up yang berisikan data ditemukan dan button editnya menjadi bisa ditekan. Lalu lanjut ke result siswa. Kita masuk ke statementnya lagi, java result text. Lalu kita koneksikan ke kamus DB. Lalu kita lanjut ke komen SQL. Kita lihat ini select bintang artinya semua, pilih semua dari data mahasiswa, order by list. Ketika kita memiliki list, maka semua datanya akan muncul. Kita proses, execute, st get result text. Result textnya itu akan tersusun seperti ini. List nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kelas. Ketika int barisnya sama dengan 0, ls before first artinya sebelum pertama, while ls next, lalu baris sama dengan ls get row, artinya get row ini mendapatkan row baru. Di sini kita masukkan objek dtbh sama dengan new, objek baris sama dengan to, baris baru. Sini objek enggak diletakkan sama dengan data objek, objeknya baris, datanya to. Di sini kita masukkan data pertama dari tabel list. Tadi kita buat nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, alamat, dan data tersebut akan ditampilkan di dalam JData1. Dan juga alasan mengapa di sini komennya set model, artinya menunjukkan model dalam tabel 1. Lalu yang terakhir yaitu clean data. Di clean data kita lihat set text, berarti kita akan memasukkan teks. Kita akan membuat teks yang sudah diisi menjadi seperti yang ada di dalam tanda kutip ini, yaitu kosong. Dan button group yaitu goal selection. Maksud goal selection ini adalah mengosongkan pemilihan. Txt tempat lahir juga set text. Combo box get selected index min 1, artinya dikosongkan karena min 1. Dan fokusnya ke text timing, dan button editnya kembali tidak bisa ditekan. Text timing set enable, text timingnya bisa diisi kembali. Lalu untuk menghubungkan button tambah, kita klik kanan lalu open selection profile. Karena di button tambah diberi nama mahasiswa, maka di sini modelnya dicari yaitu string input sama dengan di option pane show dialog message. Jadi ketika button cari buka akan muncul pop-up yang berisi masukkan nih. Di sini tipenya string input, artinya kita harus memasukkan data. Lalu ketika kita menekan cari,
text name-nya tidak akan bisa apa-apain, artinya dia terkunci. Lalu kita mengambil operasi tampil data. Lalu untuk komen simpan, untuk button simpan berisi jika text name mendapatkan data kosong, maka akan muncul pop-up nim kosong dan fokus teksnya akan terikut fokus ke text name. Tapi jika text nama mahasiswanya kosong, maka pop-up-nya akan muncul nama mahasiswa kosong. Begitu juga dimasukkan agar data dalam tabel itu update. Lalu kita lihat di sini string str input, artinya akan muncul pop-up yang harusnya kita masukkan nim, karena di sini keterangannya silakan masukkan nim. Lalu jika str inputnya itu kosong, maka dia akan salah. Tapi jika benar, maka akan muncul pop-up lagi apakah yakin akan menghapus data, dan di option pen-nya pilihannya yaitu yes dan no. Lalu setelah ini sudah berjalan, maka akan berjalan operasi hapus siswa. Lalu ketika sudah operasi berjalan, maka akan berjalan data berhasil dihapus. Dan di sini operasi yang digunakan yaitu refresh siswa dan update data. Refresh siswa itu untuk mengupdate tabelnya, dan update data itu untuk menghapus semua data yang telah diinput di dalam sini. Dan yang terakhir, button keluar. Button keluar itu menggunakan option pen lagi yang berisikan yang akan keluar dan nama pop-up-nya itu konfirmasi, lalu pilihannya yaitu yes dan no. Jika jawabannya yes, maka akan keluar dari form. Lalu kita lanjut dengan pembuatan saya, yaitu pertama saya membuat sistem informasi portal PTN Makassar. Yang pertama kali yang kita lakukan di sistem informasi yaitu pastinya login. Di sini saya mendesain form loginnya seperti ini. Lalu di sini ini menggunakan textbox dan password ini menggunakan yang namanya password field. Dan secoba namanya seperti ini. Saya akan masuk tulisan. Ketika kita isi password, maka hasilnya tidak karena menggunakan password field. Pedengan yang digunakan yaitu pertama kita menambahkan judul form tersebut yaitu login admin, dan set location-nya yaitu 200 pixel x 100 pixel, dan lalu kita hubungi ke koneksi DB. Setelah itu kita akan mengaktifkan tombol sync ini nih. Ya, seperti biasa ke events action perform. Lalu kita lihat di button action perform, statement itu diambil dari koneksi DB dan membuat statement baru. Hasil statementnya akan diproses. Lalu komen SQL-nya yaitu select
form loginnya tertutup. Tetapi jika salah, maka akan muncul pop-up password salah dan text passwordnya akan kosong dan text usernya akan menjadi fokus kursornya. Ketika user tidak ditemukan, maka akan muncul pop-up dengan tulisan user tidak ditemukan dan usernya akan kosong, passwordnya akan kosong, dan fokus kursornya akan ke text user. Jika koneksinya tidak terhubung dengan koneksi ini, maka akan muncul pop-up tadi, yaitu koneksi gagal. Akan dihubungkan ke form yang sesuai dengan form apa yang akan kita tuju. Seperti menu utama akan dihubungkan ke form utama. Di sini artinya form utama adalah form utama baru jadi show tampilkan dan display untuk form yang sebelumnya. Dengan yang lainnya, like ini seperti yang tadi, yaitu jika jawaban yes, maka akan kembali ke form login. Jika jawabannya no, akan tetap di sini, dan form utamanya akan tertutup, cuma munculnya form login. Lalu di sini juga sama, tinggal menyambungkannya saja ke form-form yang ditutup. Mari kita jalankan. Registrasi pengunjung ke form registrasi pengunjung. Dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut ke form info. Di form info ini saya misalnya hampir sama seperti form mahasiswa tadi, yaitu nick, nama polisi, jenis kendaraan, tujuan dan nomor akses, itu saya membuat tekstur, lalu
button registrasi kita masukkan. Jika teksnya kosong maka nick dan begitu juga dengan yang lain. Cara masuk digunakan yaitu refresh menu, refresh berhasil diregistrasi. Kita lihat di sini data saya sudah masuk. Ketika tekan reset, saya akan lalu kita lanjut ke form cek pengunjung. Di sini saya mendesainnya seperti ini, menggunakan text field semua dan button masuk. Form cek itu kita mengambil data dari form pengunjung, dari TW pengunjung, dimana nick yang dimasukkan. Lalu kita eksekusi, lalu kita munculkan teksnya dari nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor BG, jenis kendaraan, tujuan, nomor akses. Jika data ditemukan, maka akan muncul pop-up data ditemukan dan button carinya bisa digunakan. Lalu kita lihat codingan di button cari, di button masukkan. Klik kanan event center form. Lalu kita lihat di sini string str input option paint show input dialog. Artinya kita akan memunculkan pop-up yang berisikan inputan dengan keterangan masukkan nick